Yo, hello, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya, Aden Sundara, si driver ojol paling tampan sedunia. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Ted Bundy, wajah tampan yang sangat mengerikan. Seorang pria tampan, cerdas, dan karismatik dengan senyuman yang memikat. Ia tampak seperti pria idaman banyak wanita. Tetapi di balik pesona itu tersembunyi sosok psikopat kejam yang telah membunuh lebih dari 30 wanita muda di Amerika Serikat. Dia adalah Ted Bundy. Bundy menggunakan daya tarik dan kepintarannya untuk menipu korban, membunuh korban, menghindari kejaran polisi, melarikan diri dari penjara, dan terus membunuh sebelum dia tertangkap. Hari ini saya akan membahas bagaimana Ted Bundy melakukan aksinya, siapa saja korban dari Ted Bundy, bagaimana dia tertangkap, dan seperti apa akhir dari kisah perjalanan Ted Bundy itu sendiri. Ted Bundy lahir pada 24 November 1946 dengan nama Theodore Robert Bundy di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Namun sejak kecil kehidupannya penuh dengan rahasia dan kebohongan. Ibunya yang bernama Eleanor Louise Cowell adalah anak di luar nikah. Pada masa itu ia dibesarkan dengan kebohongan bahwa ibunya adalah kakaknya, sementara kakek dan neneknya diperlakukan sebagai orang tuanya. Ted Bundy sendiri tumbuh dalam kebingungan identitas dan menunjukkan sifat psikopatnya seperti menyiksa hewan. Meskipun demikian, ia adalah anak yang cerdas dan berprestasi yang membuat masa depannya tampak sukses dan menjanjikan. Ted Bundy masuk Universitas Washington dan mengambil jurusan psikologi. Ia dikenal sebagai pria yang menarik, berkarisma, dan ambisius. Namun kehidupannya berubah drastis setelah hubungannya dengan pacarnya yang bernama Stephanie Brooks berakhir. Putus cinta ini menghancurkan harga dirinya dan diyakini menjadi pemicu obsesinya terhadap wanita muda yang memiliki kemiripan dengan Stephanie, yaitu berambut panjang, berwarna coklat, dan di belah tengah. Pada awal 1970-an, Bundy melakukan serangkaian penculikan dan pembunuhan di Washington, Oregon, Utah, dan Colorado. Nah, di sini si Ted Bundy sendiri memiliki gaya pembunuhan yang unik dan licik. Ia memanfaatkan wajahnya yang tampan dan pesonanya untuk menipu para korban. Ada 3 modus yang sering dilakukan Ted Bundy untuk menipu para korbannya, yaitu pertama dengan modus berpura-pura menjadi pria yang lemah. Bundy berpura-pura sakit, terluka seperti memakai gips atau membawa tongkat untuk meminta bantuan terhadap wanita. Saat korbannya lengah, ia menyerang dan menculik korbannya. Modus kedua yaitu modus polisi atau orang berwenang. Si Ted Bundy sendiri pernah menyamar sebagai polisi atau pegawai pemerintahan untuk meyakinkan korbannya agar ikut dengannya. Modus ketiga yaitu serangan mendadak. Terkadang si Ted Bundy ini menyerang wanita dari belakang, memukul kepala korban dengan benda tumpul sehingga wanita tersebut pingsan atau tidak sadarkan diri, lalu dia menculik korbannya. Setelah membawa korbannya ke lokasi yang sepi, Bundy menyiksa korbannya, memperkosa korbannya, dan membunuh mereka dengan cara yang sangat sadis. Bahkan ia diketahui membawa beberapa mayat korban kembali ke rumahnya untuk melakukan necrophilia. Pada tahun 1975, polisi akhirnya menangkap Bundy di Utah setelah sebuah mobil patroli menghentikannya. Di dalam mobilnya, polisi menemukan linggis, borgol, tali, dan masker ski atau barang-barang yang mengidentifikasi untuk berniat jahat. Namun Bundy menyangkal semua tuduhan dan tetap bertingkah tenang serta meyakinkan di pengadilan. Meskipun bukti semakin kuat, Bundy berhasil melarikan diri dari penjara bukan sekali akan tetapi 2 kali. Pelarian pertama pada tahun 1977, ia kabur dari gedung pengadilan dengan melompat dari lantai 2 dan melarikan diri ke hutan. Namun ia ditangkap kembali setelah beberapa hari. Pelarian kedua terjadi pada Desember 1977. Kali ini Bundy kabur dari selnya dengan memanjat langit-langit penjara. Ia melarikan diri ke Florida dan kembali membunuh. Pada Januari 1978, Ted Bundy melakukan serangan brutal di Chi Omega House atau asrama mahasiswi di Universitas Florida. Dalam waktu kurang dari 15 menit, ia membunuh 2 wanita dan melukai 2 lainnya. Beberapa hari kemudian, ia menculik dan membunuh seorang gadis berusia 12 tahun bernama Kimberly Lach. Namun kali ini Bundy tidak bisa kabur lebih lama. Pada 15 Februari 1978, ia ditangkap oleh polisi saat mengemudi
mobil curian. Saat diinterogasi oleh polisi, Bundy bersikap santai dan berusaha memanipulasi polisi, tetapi akhirnya bukti forensik mengarah kepadanya. Di pengadilan, Bundy membela dirinya sendiri dan bahkan melamar seorang wanita bernama Carol Ann Bone di depan hakim, namun semua upayanya itu sia-sia. Pada 24 Januari 1989, Ted Bundy dieksekusi di kursi listrik di penjara Florida. Ketika Ted Bundy dieksekusi, ratusan orang berkumpul di luar penjara untuk merayakan kematiannya dan mereka membawa spanduk bertuliskan "Brown Bundy Brown". Ted Bundy adalah contoh nyata dari bahayanya seorang psikopat manipulatif. Di satu sisi ia tampak seperti pria sukses dan menarik, tetapi di balik senyuman itu tersembunyi jiwa yang mengerikan dan haus akan darah. Ted Bundy membuktikan bahwa monster tidak selalu menyeramkan. Kadang mereka bisa bersembunyi di balik wajah tampan dan kata-kata manis. Meski Ted Bundy sudah meninggoy, kisahnya tetap menjadi peringatan bahwa kejahatan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari mereka yang paling tidak terduga. Oke, mungkin segitu saja pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.